Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosannya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Hamdal Sufi Nadia MA sebagai dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perkawinan Islam dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perkawinan yang dilarang dalam Islam, yang mana kami beranggotakan 4 orang. Anggota yang pertama, saya sendiri Muhammad Naufal dengan NIM 1913010100 sebagai moderator. Yang kedua, Widiatur Rahmi dengan NIM 1913010104 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Susi Afriyeni dengan NIM 1913010105 sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Maulidah Hayati dengan NIM 1913010102 sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiatur Rahmi, NIM 1913010104. Baiklah, saya dari kelompok 9 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang nikah tahlil. Yang pertama yaitu pengertian nikah tahlil. Nikah tahlil secara etimologi, tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Jika dikaitkan dengan perkawinan, berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut dengan muhalil, dan orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhalil disebut dengan muhalalah. Jika muhalil atau tahlil adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3, kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulunya telah mentalak 3-nya. Menurut Syekh Sabik dalam bukunya Fikih Sunnah, nikah muhalil ini adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 kali dan sudah habis masa idahnya, dan dia melakukan dukhul, yaitu hubungan suami istri dengannya, kemudian mentalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama. Yang kedua yaitu dasar nikah tahlil. Dasar nikah tahlil ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya, kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah kembali dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu antara suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Yang kedua yaitu masuk ke dalam terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib, yang artinya diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat muhalil, yaitu orang yang menikahi wanita yang ditalak 3 supaya suami yang pertama dapat menikahi kembali, dan muhalallahu atau orang yang mentalak istrinya dengan talak 3 dan ingin menikahinya kembali. Yang ketiga yaitu hukum nikah tahlil di kalangan para ulama. Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan nikah tahlil yang dilakukan dengan bersyarat ini
adalah batal, baik syarat itu diucapkan sebelum akad maupun dalam rumusan akad. Di antara pendapat-pendapat fuqaha tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhalil yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat difasak. Yang kedua, Imam Syafi'i juga mengatakan batal jika syarat nikah muhalil itu disebut ketika akad. Adapun landasan hukumnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan kias. Imam Syafi'i mengkiaskan pada nikah mut'ah. Imam Syafi'i memandang nikah tahlil tidak mutlak, melainkan disyaratkan hingga masa yang tertentu. Yang kedua yaitu mazhab Maliki dan Hambali berpendapat sesungguhnya pernikahan tahlil walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya, adalah sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal. Maka pernikahan ini tidak sah dan dia tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini. Pembahasan yang kedua yaitu nikah mut'ah. Kata mut'ah secara etimologi terambil dari kata mata'a yang berarti bersenang-senang. Sedangkan menurut terminologi, nikah mut'ah adalah menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu atau sampai tempo waktu tertentu. Misalnya, wali, aku menikahkan engkau dengan putriku selama sebulan atau setahun sampai selesai musim ini. Dan pembatasan waktu lainnya, baik temponya itu diketahui atau tidak menentu. Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafaz tamatu, istimta atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga kawin kontrak, mu'akad dengan jangka waktu tertentu tanpa wali maupun saksi. Syahid Sabiq mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuan itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Nikah mut'ah menurut Abdul Wahab merupakan perkawinan yang dilarang, batil. Larangan tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama dengan menyatakan bahwa tidak ada yang mengakui perkawinan tersebut. Yang kedua yaitu dasar hukum nikah mut'ah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 24 yang artinya, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya. Setelah ditetapkan sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yang kedua yaitu terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan nikah mut'ah dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut'ah, maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikit pun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. 3. Pandangan ulama tentang nikah mut'ah. Ulama Syafi'iyah mengkategorisasikan nikah mut'ah ke dalam jenis pernikahan yang tidak sah atau rusak. Alasan utamanya adalah karena nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Akad tersebut dapat dibatalkan oleh adanya kesepakatan waktu. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat nikah mut'ah adalah haram. Ulama Malikiyah juga memandang nikah mut'ah sebagai pernikahan yang tidak sah atau karena rusak dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Penggolongan nikah mut'ah sebagai nikah yang cacat bagi kalangan Malikiyah sesuai dengan klasifikasi jenis pernikahan yang disebut rusak.
kalangan Hanabilah dalam menanggapi jenis pernikahan mut'ah juga melihat dari sisi adanya jangka waktu tertentu yang disepakati. Kalangan ulama Hanabilah menyatakan bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikan pada waktu tertentu, atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu, dikenakan ta'zir. Artinya, ulama Hanabilah melarang jenis pernikahan ini. Kalangan Hanafiyah dalam memutuskan ketidakbolehannya nikah mut'ah dengan mengurai terlebih dahulu hal-hal yang menjadi syarat sahnya nikah. Ulama ini menjelaskan bahwa terdapat macam-macam nikah yang sah dan terdapat juga pernikahan yang dianggap rusak atau batal. Salah satu jenis pernikahan yang dianggap rusak atau batal adalah nikah mut'ah. Pernikahan yang rusak menurut ulama Hanafiyah adalah yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Baiklah, saya Maulidah Yatin NIM 1913010102 sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang nikah syigar. Yang pertama, pengertian nikah syigar. Secara etimologi, dalam kamus Al-Munawwir, syigar adalah tukar-menukar anak perempuan tanpa mahar. Sedangkan dalam kamus Arab Indonesia berarti kawin mengkawinkan kepada perempuan tanpa mas kawin. Adapun syigar menurut syara adalah seseorang yang menikahkan putrinya dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan tuan dari calon istri putrinya itu, sementara di antara keduanya tidak ada mahar, atau ada mahar tapi semata-mata untuk tipu daya. Nikah syigar ialah seorang laki-laki mengawinkan putrinya atau saudara perempuannya atau selain keduanya yang termasuk di dalam kawasan perwaliannya dengan orang lain dengan syarat orang lain tersebut termasuk putrinya atau putra saudaranya menikahkan dia dengan putrinya atau saudara perempuannya atau putri saudara perempuannya atau dengan yang semisal dengan mereka. Fuqaha sependapat bahwa nikah syigar ialah apabila seorang laki-laki mengawinkan perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain ini juga mengawinkan perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa ada mas kawin pada kedua perkawinan tersebut. Yang kedua, dasar nikah syigar. Dasar nikah syigar yang pertama terdapat dalam hadis riwayat muttafaqun alaih yang artinya Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syigar, yakni seorang ayah menikahkan putrinya dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan ayah dari calon istrinya tersebut. Sementara itu di antara keduanya tidak ada mahar. Yang kedua, hadis riwayat Muslim yang artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada syigar dalam Islam. Yang ketiga, pandangan ulama tentang nikah syigar. Berdasarkan dua hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, jumhur ulama berpendapat bahwa kawin syigar itu pada pokoknya tidak diakui, karena itu hukumnya batal. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syigar itu hukumnya sah, hanya saja tiap-tiap wanita yang bersangkutan masih berhak mendapatkan mahar sepadan dari masing-masing suaminya. Karena kedua laki-laki yang menjadikan pertukaran anak perempuannya sebagai mahar tidak tepat, sebab wanita itu bukan sebagai barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Dalam nikah yang seperti ini yang batal adalah maharnya, bukan akad nikahnya. Fuqaha telah sependapat pula bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan, karena larangan yang berkenaan dengan pernikahan tersebut diriwayatkan dalam hadis sahih. Kemudian, fuqaha berpendapat apabila terjadi perkawinan seperti itu, apakah pernikahan tersebut dapat disahkan dengan memberikan mahar mitsil atau tidak. Malik juga berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat disahkan selamanya dan harus dibatalkan, baik sesudah atau sebelum terjadi pergaulan. Ini juga dikemukakan oleh Syafi'i. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa nikah syigar itu sah dengan memberikan mahar mitsil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.